Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, adik-adik mahasiswa baru STI Malang Suara. Perkenalkan, saya Bu Widanarni Pujiastuti atau biasa dipanggil Bu Nina. Saya sehari-hari adalah Ketua Jurusan Akuntansi di kampus ABM. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan pedoman akademik ya di PSSM 2020 ini. Anda sebagai mahasiswa baru tentu harus tahu apa sih perbedaan-perbedaan perkuliahan dibandingkan dengan ketika Anda masih sekolah di SMA. Oke. Nah, mungkin dari adik-adik sudah ada yang mengenal SKS, mungkin di SMA-nya ada yang sudah pakai SKS, mungkin ada juga yang belum. Ini perlu saya sampaikan bahwa di perguruan tinggi menggunakan sistem kredit semester. Nah, di sini ada hitungannya. Seperti contohnya SKS itu ada yang 1, ada yang 2, ada pula yang 3. Saya ambil contoh yang 3 SKS, itu maknanya ya seperti yang terlihat di situ, totalnya adalah 150 menit. Rinciannya ada 50 menit tatap muka. Jadi kalau 3 SKS tadi 3 kali 50 menit. Nah, tetapi perkuliahannya tidak hanya tatap muka saja. Ada tugas-tugas terstruktur yang mungkin dikerjakan di luar jam kuliah. Ada juga tugas-tugas mandiri. Nah, ini mungkin yang membedakan Anda dulu masih sekolah di SMA dengan sekarang sudah kuliah. Kalau di SMA, segala sesuatu mungkin masih dipantau ya, dipandu sama gurunya, hari ini ngerjakan ini bareng-bareng semuanya di sekolah. Kalau di perkuliahan ada perbedaan. Jadi selain perkuliahan tatap muka yang disampaikan oleh dosen, kemudian ada tugas-tugas yang lain. Ya, tugas yang lain ini ada bobotnya juga. Nah, di kuliah-kuliah tertentu perlu ditambah dengan latihan soal atau tutorial. Di kampus ABM ini untuk 1 minggunya ada 1 kali pertemuan per minggu yang waktunya adalah 100 menit. Tetapi karena sekarang kondisinya masih kondisi pandemi, untuk sementara latihan soal atau tutorial ini sementara ditiadakan. Nah, saya akan menyampaikan ada kurikulum yang sedang diterapkan di sekarang adalah namanya kurikulum 2018. Kurikulum itu apa? Yaitu rangkaian mata kuliah apa saja yang harus diselesaikan dari Anda masuk sekarang sebagai maba sampai lulus nanti. Nah, jumlah SKS yang harus ditempuh sama ini standar ya di aturan di seluruh Indonesia di perguruan tinggi adalah 144 minimal sampai maksimalnya adalah 160 SKS. Jumlah ini seragam ya di seluruh Indonesia. Nah, masa studi maksimal adalah 7 tahun. Tentunya sangat diharapkan Anda tidak sampai 7 tahun, tetapi normalnya adalah 4 tahun. Sekarang jurusan. Anda masuk ke sini sudah memilih jurusan masing-masing. Ada yang akuntansi, ada yang manajemen. Nah, nanti kalau di jurusan manajemen akan ada pilihan-pilihan konsentrasi. Yaitu ada pemasaran, ada perbankan, ada keuangan, ada sumber daya manusia. Ini akan bisa ditempuh sekitar semester 5 atau 6. Ya, jadi di awal mungkin masih sama semuanya. Setelah itu Anda memilih konsentrasi yang diminati. Itu untuk di jurusan manajemen. Sedangkan kalau di jurusan akuntansi tidak ada konsentrasi atau pembagian apapun ya. Jadi semuanya akan mengikuti mata kuliah yang sama. Nah, sekarang penilaiannya di perguruan tinggi menggunakan nilai huruf ya. Mungkin di SMA akhir-akhir ini juga sudah ada yang pakai huruf. Nah, kalau di kampus ABM ini ada range nilainya mulai dari A sampai dengan E. A itu ada, kemudian ada A minus, ada B plus, ada B, B min, C plus, C ya. Batas minimal lulusan setiap mata kuliah itu ada C, ada D dan E itu berarti tidak lulus. Nah, itu ada range-nya. Kemudian ada harga mutunya. Kenapa kok ada harga mutunya? Karena kita setiap akhir semester itu harus menghitung berapa IP Anda atau indeks prestasi semester. Jadi dari nilai-nilai huruf yang Anda peroleh itu
nanti akan dihitung mendapatkan harga mutu sehingga dapat ditentukan berapa IP semesternya. Nah, ini ada satu contoh. Di semester 1 nanti yang Anda akan mulai di minggu depan ini atau di minggu ini, Anda akan mengikuti 7 mata kuliah. 7 mata kuliah ini dengan masing-masing SKS-nya seperti itu. Ya, yang tengah, yang kolom kedua ada 3, ada 4, ada 2, dan seterusnya. Nah, misalkan nanti ini sudah selesai satu semester, Anda sudah mengikuti ujian-ujian, sudah mengikuti proses perkuliahan, Anda akan mendapatkan nilai. Misalkan nilainya seperti yang tertera di slide itu. Nah, supaya bisa dihitung berapa IP semesternya, maka harus ada perhitungan di kolom yang paling kanan, yaitu SKS dikalikan dengan harga mutu. Nah, nilai A tadi seperti di tabel yang di depannya, di A itu adalah harganya 4. Sehingga di kolom paling kanan, 3 kali 4 ketemu 12. Begitu seterusnya, 7 nilai ini dijumlahkan, misalkan ketemu 64,75, maka dibagi dengan total SKS 21, IP semester ketemu angka 3,08. Nah, jadi setiap mahasiswa nanti pada akhir semester akan menerima daftar nilai seperti ini. Anda bisa mengetahui seberapa prestasi Anda, dan ini akan menentukan berapa besar atau berapa banyak mata kuliah yang bisa ditempuh di semester berikutnya. Nah, bagaimana bisa mencapai nilai yang baik? Tentunya kalau tadi dilihat ada yang A, ada yang B, ada dan seterusnya, ada C, ya semoga nilai Anda jangan hanya C ya. C memang lulus, tetapi itu minimal sekali. Kita harapkan nilai itu yang baik, dari A atau B ya. Nah, bagaimana cara mencapai itu? Anda harus tahu ada 4 komponen yang diberlakukan di kampus ABM ini, yaitu terdiri dari 4 ya. Yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran, jadi Anda hadir saja itu sudah mendapatkan poin 10%. Kalau dari angka 100 berarti Anda mendapat 10. Nah, tentu saja kalau hadir saja sangat kurang ya, Anda harus berpartisipasi. Partisipasi bisa dengan jalan menjawab pertanyaan dosen atau waktu kuliah dilontar ada pertanyaan Anda menjawab dalam diskusi, misalkan Anda berpartisipasi, atau dari Anda bertanya kepada dosen itu juga ada poin partisipasinya. Nah, itu akan dicatat oleh dosen, kemudian nanti akan dijumlahkan, kemudian mendapatkan bobot 20%. Nah, tugas juga akan mendapat bobot 20%. Yang nomor 4 yang paling besar adalah ujian. Ujian ini umumnya diberi bobot 50%. Kenapa ujian paling besar? Karena ujian ini merupakan satu pengukuran yang dinilai paling objektif ya, dengan soal yang sama, durasi waktu yang sama, dengan kondisi yang sama, kesiapan Anda sama, itu bobotnya diberi yang paling besar. Nah, kenapa di situ ada kata-kata umumnya? Karena kadang-kadang di mata kuliah tertentu ada yang bobotnya tidak standar seperti ini. Nah, komponen pertama adalah kehadiran. Ya, tadi disampaikan di depan bahwa kehadiran umumnya diberi bobot 10%. Nah, bagaimana cara penentuan kehadiran? Ada syarat minimal kehadiran 80% untuk bisa mengikuti ujian, baik itu UTS maupun UAS. Jadi di kampus ABM ada 7 kali pertemuan sebelum UTS dan 7 kali pertemuan sebelum ujian akhir semester. Nah, masing-masing dihitung minimal kehadirannya harus 80%. Nah, apabila ada sakit atau ada halangan, tetap harus menyampaikan surat dokter atau surat izin ke dosen pengampu mata kuliah. Jadi karena sekarang Anda kuliahnya online, Anda berada di rumah, Anda tidak harus datang ke kampus untuk menyampaikan surat ini, tetapi Anda tulis suratnya, atau kalau surat dokter, Anda minta surat dari dokter, Anda foto, kemudian kirim ke WhatsApp-nya dosen. Ada batas maksimal, yaitu 3 hari setelah tanggal ketidakhadirannya. Jadi contohnya misalkan Anda kuliah hari Senin, maka paling tidak hari Kamis maksimal tuh surat sudah Anda sampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Surat sakit atau surat izin hanya diakui 1 kali.
Apa maksudnya? Ya sesuai dengan yang nomor 1 di atas, bahwa kampus juga tidak bisa mentoleransi apabila Anda sering kali tidak masuk. Jadi minggu ini izin, minggu depan lagi sakit, minggu depannya lagi izin, minggu depannya lagi sakit. Tentunya meskipun Anda rajin menyampaikan surat itu, secara jumlah sudah melewati dari batas minimal kehadiran 80%. Nah, komponen yang berikutnya adalah partisipasi. Tadi sudah saya sampaikan, partisipasi bisa pada saat Anda menjawab pertanyaan, bisa saat Anda berdiskusi, atau sebaliknya Anda bertanya kepada dosen. Nah, ini tentu perlu Anda manfaatkan sebaik-baiknya karena poinnya tadi cukup besar ya, 20%. Yang berikutnya adalah tugas. Tugas ini bisa berupa tugas individu atau tugas kelompok. Di saat kuliah online seperti ini, tugas-tugas yang akan lebih banyak diberikan oleh dosen adalah tugas individu karena akan menyulitkan juga apabila Anda harus bertemu dengan teman yang lain. Tapi bisa saja ada tugas kelompok tapi dengan cara yang paling mudah Anda berkomunikasi. Yang berikutnya adalah ujian. Tadi sudah disampaikan bahwa ujian porsinya paling besar, yaitu 50%. Ujian ini bisa berupa ujian teori maupun ujian praktikum. Nah, ujian itu dilakukan secara bersamaan atau kelas paralel, ada jadwal tertentu di hari yang sama, jam yang sama. Misalkan ada ujian matematika, maka semua mahasiswa yang menempuh matematika akan ujian di hari dan jam yang sama. Ya. Secara daring pun tetap sama, kita menggunakan fasilitas dari Edmodo, nanti akan dijelaskan berikutnya ya, apa itu Edmodo dan seterusnya. Anda tinggal mengikuti instruksi yang ada di Edmodo tersebut. Nah, kemudian hasil ujian itu akan digunakan atau diproses oleh dosen menggunakan program namanya Lecture Note atau L-Note. L-Note ini adalah satu aplikasi yang harus diisi oleh dosen. Di situ sangat detail, mulai dari kehadiran, berapa nilai kehadiran Anda, nilai-nilai partisipasi, nilai tugas, dan nilai ujian. Dan ini sangat rinci sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Apabila Anda merasa, loh, nilai saya kok hanya dapat C, misalkan begitu, Anda punya hak untuk bertanya kepada dosen bagaimana rinciannya. Ini sifatnya transparan ya, Anda boleh bertanya kepada dosennya. Nah, kemudian selain evaluasi setiap semester, di kampus KBM juga ada evaluasi 2 tahunan, ya, yaitu 2 tahun pertama dan 2 tahun kedua. Tadi di depan kan sudah saya sampaikan bahwa secara normal atau normalnya kuliah Anda itu totalnya adalah 4 tahun. Jadi bisa kami bagi evaluasinya 2 tahun pertama dan 2 tahun kedua. Evaluasi 2 tahun pertama Anda harus sudah mencapai minimal 35 SKS. Dan yang kedua harus mencapai 80 SKS, IP minimalnya minimal 2. Evaluasi ini sangat ringan ya. Kalau Anda belajar dengan baik, tertib, disiplin mengikuti kuliah, kriteria ini akan bisa terlewati dengan mudah. Ya, IP minimal 2 itu sudah IP yang paling kurang ya. Jadi secara normal Anda bisa mencapai 3 lebih IP itu. Nah, Anda tidak usah khawatir ya, kuliah di perguruan tinggi kok banyak hal yang baru dan seterusnya. Anda akan dipandu atau dibimbing oleh dosen wali. Setiap dosen memiliki 7-8 orang mahasiswa perwalian pada tiap angkatan. Jadi tidak terlalu banyak sehingga bisa berfokus kepada masalah-masalah yang disampaikan oleh mahasiswa. Apa sih fungsi dosen wali? Dosen wali itu adalah sebagai konsultan. Semua masalah akademik, mulai dari mata kuliah apa yang akan ditempuh, kemudian nanti setelah sekian semester untuk mahasiswa manajemen, bingung milih konsentrasi, saya kepinginnya yang mana ya, yang mungkin lebih prospeknya di dunia kerja lebih bagus, yang lebih cocok dengan minat saya, itu Anda bisa
konsultasi ke dosen wali, hingga cara belajar yang efektif sehari-hari, bagaimana sih supaya bisa gampang menghafal misalkan, bagaimana supaya tidak malu kalau di perkuliahan bertanya dan sebagainya, Anda bisa konsultasikan ke dosen wali. Dosen wali ini bisa Anda hubungi melalui WhatsApp ya. Jadi kalau Anda nanti sudah kuliah secara offline, Anda bisa bertemu muka, berdiskusi langsung, tetapi untuk sekarang masih dilakukan secara online, jadi Anda bisa menghubungi lewat WhatsApp. Tentunya Anda juga perlu menyampaikan dulu atau mengenalkan diri dulu setiap kali WhatsApp ya, nama, baru pertama kali ya NPK-nya, di kelas mana, perkenalan dulu. Nanti kalau setelah berikutnya sudah kenal, Anda bisa lebih lebih gampang lagi untuk berkonsultasi melalui WhatsApp. Nah, di kampus HBM juga disediakan satu aplikasi yang namanya SOS 24. SOS itu singkatnya dari Student Online System 24 dari 24 jam. Jadi ini adalah aplikasi yang terkait dengan internet. Jadi selama 24 jam Anda bisa mengakses. Apa saja yang bisa Anda lihat di sini, ada data akademik, ada data keuangan, ada SKKM maupun pengumuman ada di sini. Nah, Anda harus selalu mengupdate data yang diminta, jadi seperti nomor telepon Anda itu setiap periode sekali itu harus diupdate supaya apa? Jika Anda ganti nomor HP, maka aplikasi ini tetap bisa dibuka. Nah, sekarang yang berikutnya tentunya di perkuliahan dimanapun itu ada tata tertib. Meskipun Anda sekarang kuliahnya secara online, ada di rumah, bukan berarti kemudian Anda bebas pakai kaos oblong, pakai celana pendek, itu enggak gitu ya. Jadi tetap kita menjaga etika kuliah. Meskipun tidak berhadapan langsung dengan dosen di dalam kelas, tapi tentu Anda tetap harus memakai pakaian yang rapi dan sopan. Kemeja boleh pakai kaos, tapi kaos yang berkerah ya, bukan kaos oblong. Dan juga jangan pakai yukensi. Meskipun Anda mungkin di daerah yang panas, jangan sampai Anda menggunakan pakaian yang kurang sopan. Dan juga aturan di kampus HBM tidak diizinkan menggunakan cadar. Nah, untuk praktikum, kita kuliah praktikum ada aturan pakaian tersendiri, yaitu pakaian putih, hitam, dan jaket alma mater. Anda semua sudah memiliki jaket alma mater, itu akan digunakan di kegiatan-kegiatan kampus dan juga di praktikum. Nah, kemudian aturan berikutnya adalah Anda tidak boleh berambut gondrong. Ya, jadi meskipun ada di rumah, tidak datang ke kampus, tidak masuk ke kelas, tapi tetap kerapian itu kami harapkan tetap dijaga. Dan juga untuk yang pria, yang mahasiswa tidak boleh menggunakan anting. Kenapa kok tidak boleh? Ya karena itu kita menggunakan etika sosial saja yang wajar, bahwa itu tidak sepantasnya ya digunakan. Kemudian juga tidak bertato. Nah, tadi di depan ada disinggung sedikit ada SKKM. Kalau di depan tadi SKS, sistem kredit semester, sekarang adalah sistem kredit kegiatan mahasiswa. Mahasiswa itu tugasnya tidak hanya belajar, tapi juga banyak kegiatan yang bisa diikuti. Meskipun dalam masa pandemi, nanti kakak-kakak tingkat Anda dari unit kegiatan mahasiswa tentu akan tetap mengadakan acara-acara yang bisa diikuti secara online. Nah, keaktifan Anda mengikuti kegiatan tersebut diberikan apresiasi berupa poin SKKM. Tidak hanya mahasiswa kakak tingkat Anda yang mengadakan acara, bisa jadi dosen juga mengadakan webinar atau seminar online. Anda bisa mendaftar, mengikuti, itu juga akan diapresiasi menggunakan poin SKKM. Nah, total SKKM yang disyaratkan selama Anda kuliah sebelum menempuh ujian skripsi nanti di akhir perkuliahan adalah minimal 70 poin. Nah, angka 70 poin ini tidak sulit diperoleh ya. Anda mengikuti kegiatan PSSM ini saja, poinnya adalah 30. Jadi tolong dijaga benar kehadiran Anda di
PSSM ini jangan sampai tidak lulus, karena kalau tidak lulus Anda harus mengulang lagi di tahun depan, dan itu sangat tidak menyenangkan ya, mungkin karena dengan teman yang lebih muda harus mengulangi lagi. Oleh karena itu usahakan di PSSM ini Anda harus lulus sehingga bisa mencapai poin 30 SKKM. Nah, poin-poin yang lain bisa diperoleh dari berbagai seminar, kemudian apapun kegiatannya. Seminar itu juga boleh, seminar dari luar kampus juga boleh, asalkan topiknya relevan. Nah, laporan ini nanti akan bisa dicetak, nanti bisa juga dilampirkan pada waktu Anda melamar pekerjaan nanti di akhir setelah lulus. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, sedikit aturan-aturan yang harus Anda lakukan atau Anda ikuti selama berkuliah di kampus APN. Untuk detailnya nanti akan bisa dipelajari di buku pedoman akademik yang tentu nanti akan kami infokan berikutnya di mana Anda bisa mengakses. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses, selamat belajar, selamat mengikuti perkuliahan di kampus APN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.